there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang Kementerian Negara. Ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang peserta legal dan pidana. Hari ini kita membahas tentang Kementerian Negara. Apa itu Kementerian Negara? Itu fungsi dan tugasnya serta organisasi di bawah naungan siapa Kementerian Negara ini? Kita bisa diskusi bersama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui mengambil sistem pemerintahan yang konstitusional. Hal ini tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang negara Indonesia ialah dalam menjalankan sistem pemerintahan presidensial ini presiden sebagai kepala eksekutif dan menjadi pembantu yang akan memimpin kementerian masing-masing. Dan mereka hanya bertanggung jawab kepada presiden. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa wewenang eksekutif ada pada presiden. Selanjutnya hal ini ditetapkan dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menerapkan bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan yang mempunyai kewenangan sebagaimana dijelaskan pasal 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan bahwa presiden Republik Indonesia memang kekuasaan yang mutlak dari negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan presiden dan kepala negara yang diatas dan pendidikan dan pemaksimalan demokrasi. Pendidikan Kementerian Negara dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan lembaga negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam konstitusi disebutkan bahwa itu merupakan lembaga presiden. Menteri Pertahanan Presiden dalam rangka menjalankan kekuasaannya sebagai kepala eksekutif untuk mengurusi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri merupakan pimpinan lembaga eksekutif dan bukan sekedar pimpinan dari kementerian. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan kewenangan menteri diatur secara tersembunyi dalam bab 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan dianggapnya masalah mengenai negeri. Pemahaman mengenai negeri merupakan bagian tidak terpisahkan dari kewenangan negara. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan merupakan pemahaman yang salah. Sebenarnya, pengaturan mengenai menteri negara diatur tersendiri dalam bab yang terpisah dan tidak berbeda dengan kekuasaan pemerintahan negara yang berkaitan dengan kekuasaan presiden merupakan yang tersendiri pula. Kementerian Negara menyatakan keputusan tersebut dalam pemerintahan negara presiden adalah penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas pemerintah yang melaksanakan keputusan sebagai lembaga tersebut di atas Kementerian Negara dunia seperti rumusan penegakan dan pelaksanaan kegiatan pidana dan pengelolaan negara memberi atau kekayaan negara yang tidak ditanggung jawab dan pengawasan atas pelaksanaan tugas pidana dan pelaksanaan kegiatan administratif sampai penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan teknis dan struktur atas pelaksanaan urusan Kementerian Negara dan pelaksanaan kegiatan keputusan skala nasional. Susunan dan struktur organisasi Kementerian Negara dalam sistem pemerintahan Indonesia dalam
memberi kekuasaan kepada presiden untuk menentukan bagaimana susunan pembagian pada kabinet itu. Misalnya saja, berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Kementerian Negara, ini adalah bahwa presiden dapat membentuk kementerian dan beberapa tugasan pemerintahan yang diusul dalam negeri, pertahanan, agama, hukum, keuangan, keamanan, asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan sosial, ketenaga kerjaan, industri, perdagangan, tambahan, daya beli, pekerjaan umum, fasilitasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, pendidikan, kehutanan, peternakan, kelautan, perikanan, perencanaan pembangunan nasional, akademi negara, pemeriksaan milik negara, pertahanan, pendidikan lingkungan hidup, lingkungan aman, teknologi, investasi, operasi, software, dan dunia usaha, daya uang, komputer, olahraga, bisa kawasan atau daerah. Lalu sebetulnya, ya, diberikan menghadapi apa saja yang dapat dilakukan oleh presiden. Namun setiap keputusan pemerintahan tersebut tidak harus diberikan satu komunikasi tersendiri. Artinya di sini kita kemudian kementerian kalau kementerian tertentu pasti kita melihat oleh presiden. Dalam kementerian negara, secara organisasi tetap ya dalam kementerian nomor 9 tahun 2008 pasal 9 diberi atas tersebut ini sebagai pemimpin, sekretariat jenderal sebagai pemimpin pemimpin, direktorat jenderal sebagai pelaksanaan tugas pokok, inspektorat jenderal sebagai pengawas, berarti atau satu dari pemimpin dari sekitar organisasi, kemudian yang mengenai dari pelaksanaan tugas daerah dan atau pelaksanaan sesuai dengan peraturan undang-undangan. Jadi kementerian yang mengenai urusan akal, keuangan, dan keamanan mengenai urusan pelaksanaan sekiranya kemudian negara merupakan tangan prioritas yang menjadi urusan pemerintahan. Sedangkan menteri merupakan pembantu presiden yang memilih setiap kementerian dan pemerintahan yang berbeda-beda. Kementerian juga diisi untuk membatasi hak prerogatif presiden karena setiap negara akan memiliki kebijakan masing-masing. Ini adalah satu undang-undang yang membawa hukum dan regulasi Indonesia menjadi sesuai dengan rangka jabatan. Namun dalam fakta ini sebenarnya bukan yang menimbulkan jawab. Kemudian satu jabatan dalam kementerian terakhir yang menjabat sebagai yang dijadikan sebagai menjadi ketua umum PSSI. Prabowo Subianto dilantik menjadi menteri pertahanan dengan sekiranya tidak menjadi jabatan ketua umum partai Indonesia. Tapi ini biasanya menjadi subjek kepada karena potensi konflik kepentingan dan kurang dapat secara menjalankan diskusi yang diberikan pada akhirnya. Keputusan mengenai apakah seorang menteri boleh atau tidak diberikan apa jabatan menjadi pemerintah pemerintahan dan pada politik yang berkuasa serta berpatuh pada regulasi dan berpeluang konstitusi utama di Indonesia. Terima kasih, ini sangat bagus ya. Nah, dari awal tentang Kementerian Negara ini salah. Kementerian Negara itu tata pemerintah membiayai urusan tertentu dalam hal terkait dengan pemerintahan, sedangkan menteri merupakan pembantu presiden yang memiliki sikap kementerian dalam pemerintahan dengan bidang-bidang tertentu. Kementerian juga berfungsi untuk membatasi hak prerogatif presiden karena setiap bidang akan mempunyai kebijakan masing-masing. Jadi mana yang kita diskusikan di sini adalah Kementerian Negara. Apa itu Kementerian Negara? Ya, menteri. Ada yang bisa membedakan Kementerian Negara dengan menteri lain.
Ada tempatnya, tempatnya itu ya menjaga orang. Kalau menjaga tujuannya, kalau kementerian itu yang memang menjaga orangnya. Paham ya, dari sini ya. Paham ya. Jadi bisa dibedakan. Kita membedah tentang kementerian negara, tapi bisa mendiskusikan ini kementerian itu bidangnya seperti bidang ekonomi, ya, bidang sosial, bidang pendidikan. Ini adalah tupoksinya. Ya, kalau ini yang kami ini orangnya yang menjalankan. Seperti yang di sana itu sudah bisa disebutkan akhir-akhir ini kan banyak. Apalagi ketika pada tahun 2004 atau 2003 akhir kan banyak menteri mengundurkan diri karena ada mau mencalonkan presiden atau wakil presiden. Kan akhirnya mengundurkan diri dan double job bisnis. Seperti misalkan menteri siapa yang Mahfud MD mengundurkan diri, akhirnya ada PLT, ya kan? PLT kementerian ini job deskripsinya menteri yang misalkan menjadi PLT juga di kementerian hukum dan hak asasi manusia. Ini boleh.